Baik anak-anak, tadi sudah kalian memilih struktur untuk kelas 9B pada tahun pelajaran 2023-2024. Itu yang akan berjalan selama 1 tahun. Nah, sekarang saatnya kita membuat yang namanya kesepakatan dan keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu kesepakatan dan keyakinan kelas? Belum? Apa itu peraturan kelas? Pernah membuat peraturan kelas? Pernah tahu peraturan? Pernah. Contoh peraturan seperti apa? Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, itu peraturan. Tidak memakai topi saat di dalam kelas, ada yang merasa. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian, peraturan lagi, misalnya menghargai teman. Kemudian menyampaikan pendapat dengan sopan, itu contoh sebuah peraturan. Lalu apa bedanya dengan keyakinan? Nah, disinilah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kalian harus memakai helm saat naik motor? Agar tidak terjadi kecelakaan. Ada lagi? Apa? Keselamatan. Terus? Tidak ditilang polisi. Ya. Nah, itu jawaban keselamatan adalah bentuk dari keyakinan kelas. Contoh lagi. Misalnya, kenapa kita harus masuk sekolah tepat waktu, tidak boleh terlambat? Disiplin. Nah, disiplin itu adalah bentuk dari keyakinan kelas. Kesepakatannya apa? Berarti masuk sekolah tepat waktu. Ya. Kemudian Bu, kalau misalnya membuat peraturan seperti ini, tidak terlambat. Nah, tidak terlambat itu kan adalah sebuah bentuk kalimat negatif. Maka negatif, ada kata tidak itu berarti negatif. Nanti kita ubah jadi bentuk-bentuk yang positif. Nah, hari ini kita membuat peraturan-peraturan terlebih dahulu. Jadi saya nanti bagikan ini ya. Kalian buat peraturan nanti tempelkan di sini. Terserah dari kalian saja. Satu orang satu peraturan. Paham ya?
Ya, saya minta tolong satu orang lagi. Oh, yang di depan yang saya suruh. Bagikan satu orang, nanti satu orang membuat satu peraturan. Silakan dibagikan. Saya bagikan sebelah sini. Langsung tulis, kalian pengen peraturannya apa? Misalnya saling menyayangi, atau misalnya tidak membuli teman, terserah kalian. Nanti di dalam kelas seperti apa? Nanti ditempel di dinding. Nanti ditempel. Ya, silakan dituliskan. Sudah. Oke. Apa ya peraturan yang ingin sekali saya tegakkan di dalam kelas ini gitu. Tidak harus sama dengan teman, terserah apa aja. Oh, saya pengen seperti ini, saya pengen supaya semua itu misalnya berkata dengan sopan, tidak kasar. Boleh, terserah. Jika sudah, nanti ditempelkan hasilnya di dinding sini. Kita buat peraturan dulu. Sini ya. Banyak kan peraturan, misalnya ya harus memakai seragam lengkap, pakai dasi misalnya hari Senin dan sebagainya. Sudah? Ya sudah, boleh ditempelkan di sini. Tempel. Jangan miring-miring, guys. Jangan tinggi-tinggi, nak. Bu Galuh nggak bisa membacanya nanti, nak. Tolong diturunkan. Siapa ini tadi? Bebas itu tadi. Ayo dibereskan, ayo dibereskan. Ada yang di bawah minta tolong.
ini isolasi, meme. Oke. Nggak apa-apa. Ya. Iya, sudah. Baik, anak-anak. Ini hasil peraturan yang telah kalian buat, ya. Nanti kita pilah-pilah. Jadi tidak semuanya boleh diterapkan di dalam kelas. Karena saya ada membaca beberapa itu yang agak-agak aneh, ya. Nah, jadi kita pilah dan pilih, ya, mana yang kira-kira cocok untuk diterapkan di dalam kelas 9B. Nah, yang pertama saya membaca di sini, boleh memakai sepatu, topi di dalam kelas. Tidak ya? Tidak, oke, berarti ini tidak. Oke, ya, boleh katanya pakai topi. Kemudian, berarti yang lainnya setuju nggak? Nggak apa-apa. Ya, tidak boleh ya. Aduh, biar aja. Kemudian berteman dengan siapa saja dan tidak bermain circle. Setuju ya? Ya, oke. Satu. Tidak. Berteman dengan siapa saja, oke. Kemudian setuju yang ini, oke. Berteman tanpa membeda-bedakan, sama aja ya. Ya. Saling menghargai satu sama lain, setuju? Iya. Dua, saling menghargai. Kemudian jika tidak piket atau bolos piket, hukumannya piket 1 minggu. Berarti konsekuensi ya. Oke. Sembarang bebas, apa ini? Siapa dulu sembarang bebas ini? Boleh memakai topi di dalam kelas, enggak ya? Enggak ini. Apa ini? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke. 4. Mana lagi? Tidak boleh memakai topi. Terus tidak boleh ada yang membuli. Sama ini ya intinya ya. Tidak boleh membuli, saling menghargai. Tidak boleh membuli, masuk ke saling menghargai teman ya. Menghargai dan menghormati. Beneran loh ini. Terus tidak boleh membuli, tidak boleh mengeluarkan baju. Berarti baju rapi ya.
Kemudian apa lagi? Tidak boleh berteman, tidak boleh main kejar-kejaran. Berarti harus apa intinya itu? Tidak boleh kejar-kejaran. Berarti tidak boleh kejar-kejaran. Nggak boleh ya kejar-kejaran ya? Boleh nggak kira-kira? Nanti kita lihat. Tidak boleh membuli teman, tidak boleh mengeluarkan baju. Harus saling menghargai. Sesama teman tanpa memandang jenis kelamin. Laki-laki perempuan sama. Ya, tidak ribut saat guru menyampaikan materi. Nah, tidak ribut. Oke, masuk. Kemudian apalagi di sini saya baca, dilarang mengganggu teman. Itu dilarang mengganggu teman itu menghargai, menghormati sama ya? Iya, sama. Wajib membayar uang kas tepat waktu. Ya. Oke. Itu nanti lain ya, saya tuliskan di tempat lain. Tidak ribut saat guru menyampaikan, tidak boleh membuli sesama teman, boleh memakai sepatu ke dalam kelas. Itu kalau itu peraturan dari sekolah. Ya. Oke, kita perhatikan. Tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Sama enggak? Harus memakai atribut lengkap. Memakai atribut lengkap. Piket tidak boleh ditinggalkan. Ada nggak tadi piket itu? Piket ya? Oh iya, berarti sama aja nanti. Piket. Jika tidak piket, boleh menutup minggu, tidak boleh ribut satu pelajaran, wajib bayar kas. Nanti ya. Saya mau semua siswa membuang sampah pada tempatnya, ada ya? Boleh memakai atribut lengkap. Udah, kayaknya semuanya hampir sama. Ya, ada peraturan yang mau disampaikan lagi selain ini? Udah ada? Nah, sekarang kita ubah. Ya, kalimat-kalimat yang kayak misalnya seperti ini. Kalian jangan nakal ya. Kalau seperti itu kan kesannya berarti kan saya nakal gitu ya. Kalian jangan nakal ya, berarti saya nakal ya. Lalu kan diubah menjadi kalimat yang baik. Kalian jadi anak yang baik ya. Kata nakal, kalian jangan nakal diganti menjadi kalian menjadi anak yang baik ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang kalimat-kalimat yang misalnya bernada negatif kita ubah ke kalimat positif. Mana kira-kira yang kita ubah? Tidak memilih-milih teman. Ini negatif ya. Bagaimana cara mengubahnya kira-kira? Berteman dengan? Iya. Ya, berarti berteman dengan semua. Kemudian saling menghargai dan menghormati. Jadi ini menghargai dan menghormati kepada teman dan guru ya. Sudah positif atau negatif? Positif, oke. Yang ketiga, konsekuensi bagi yang tidak piket. Negatif atau positif seperti ini? Konsekuensi. Tadi konsekuensinya kalau yang tidak piket berarti ditambahkan piket selama 1 minggu gitu ya? Ya, oke, masuk. Tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh mengeluarkan baju. Berpakaian dengan rapi. Kemudian tidak ribut saat guru menyampaikan materi. Apa kira-kira? Diubah menjadi kalimat yang bernada positif. Apa berarti kira-kira? Tidak ribut saat guru menyampaikan materi. Berarti mendengarkan
dan menyimak guru gitu ya. Menyimak guru saat belajar. Oke, ini kesepakatan yang kalian buat. Harus memakai atribut lengkap. Berpakaian dengan rapi, memakai atribut lengkap. Sudah ya, positif ya. Baik. Piket sesuai jadwal. Positif. Oke, jadi ingat, ada 8 kesepakatan yang telah kalian buat. Kalian sepakat dengan hal ini? Sepakat ya, berteman dengan semua. Atau ada yang mau milih-milih teman? Enggak ya, sepakat ya. Jadi laki dan perempuan sama, tidak ada blok kanan, blok timur, blok belakang, blok depan, tidak ada ya. Oke. Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Tidak ada yang olok-olokan membuli, ngatain teman fisik temannya, ngatain ini itu. Ah kamu kayak gini jelek nggak boleh ya. Oke. Konsekuensi bagi yang tidak piket. Berarti ada konsekuensinya. Oke ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Boleh nggak di dalam laci? Enggak. Saya ingat-ingat, ini adalah kesepakatan yang telah kalian buat. Kemudian berpakaian dengan rapi, setuju? Berarti kalau rapi semua harus dimasukkan. Kemudian tahu atributnya seperti apa. Saat guru mendengarkan dan menyimak saat belajar. Setuju? Atau ada yang ingin rame saat guru, Bapak Ibu guru nanti menjelaskan? Enggak ya, setuju semua ya. Harus memakai atribut lengkap. Topi, dasi, ya. Kapan saat memakainya, apakah di dalam kelas boleh atau tidak. Kalau di dalam kelas kan peraturan dari sekolah memang tidak boleh, ya. Kemudian piket sesuai jadwal. Nanti yang membuat jadwal piket adalah sekretaris. Ya, setuju semuanya ya? Berarti kalau kalian ada yang melanggar 8 peraturan ini, nanti ada konsekuensinya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kita ambil. Sekarang kita bagian ini kesepakatan. Berarti sudah semua kesepakatan. Sudah sepakat. Sekarang kita ambil nilai-nilainya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang melanggar, saya ingatkan, saya panggil kalian bertemu dengan saya berdua untuk mengingatkan apa yang sudah kalian sepakati bersama. Ya, jadi seperti itu. Tidak ada nanti tidak akan saya membiarkan kalian apabila terjadi sesuatu di dalam kelas ini. Pasti akan saya panggil. Saya ingatkan kembali apa yang sudah kalian sepakati bersama. Oke. Nomor 1, berteman dengan sesama. Termasuk saling menyayangi. Ya, 1, saling menyayangi. Setuju ya, nanti saling menyayangi ya. Bukan sayang cinta, tidak. Tapi sayang sebagai sesama manusia. Oke, kemudian yang kedua. Saling menghargai dan menghormati berarti menghargai. Ini keyakinan. Yang ketiga, apa itu termasuk apa? Konsekuensi bagi yang tidak piket, apa namanya? Termasuk apa? Disiplin. Disiplin atau tanggung jawab sih kira-kira? Tanggung jawab atau disiplin? Nah, bentuk tanggung jawab. Kemudian nomor 4, apa? Termasuk membuang sampah pada tempatnya, termasuk tanggung jawab atau disiplin? Tanggung jawab. Oke, sama. Kalau sama berarti tidak perlu saya tulis 2 kali. Nomor 5, berpakaian dengan rapi termasuk disiplin. Kemudian saat guru menyampaikan, mendengarkan dan menyimak guru saat belajar, termasuk apa? Nomor 6 termasuk menghargai, berarti tidak perlu saya tuliskan ya. Oke, itu poin-poinnya. 5, apalagi harus memakai atribut lengkap termasuk
Sudah ya, sama. Kemudian piket sesuai jadwal termasuk tanggung jawab. Oke, ada 4 keyakinan ya yang sudah kalian sepakati bersama. Kalian sepakat akan melakukan ini di dalam kelas nanti selama 1 tahun ke depan? Sepakat? Setuju? Ada yang keberatan nggak? Bu, saya nggak mau disiplin. Ada nggak yang kayak gitu? Oke, saya pegang kata-kata kalian bahwa kalian akan menjadi anak yang seperti ini. Ya, oke. Baik anak-anak, jadi ini nanti tolong sekretaris, saya fotokan, nanti dibuat, ya. Kemudian ditempelkan di dinding untuk mengingatkan bahwa teman-teman harus seperti ini. Ya, jadi Anidio sama Meme nanti aja, belum hari ini. Kita tunggu kas kelas. Ya, baik anak-anak, jadi ini kesepakatan dan juga keyakinan yang akan kalian pegang teguh selama di dalam kelas 9B. Ada pertanyaan? Ada ketidaksetujuan? Tidak ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Jadi izinkan saya di sini untuk memaparkan sedikit materi yang telah saya dapatkan kemarin ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Jadi ini pada modul 1.4 ini berisi tentang budaya positif. Jadi mengapa saya harus melakukan pembahasan ini? Karena memang yang pertama sudah ada ketentuan untuk melakukan pembahasan. Kemudian yang kedua, memang hal ini sangat diperlukan untuk murid-murid kita terutama ya. Jadi memang ini sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama kita sebagai guru yang setiap hari bertemu dengan murid-murid. Nah, Bapak Ibu, jadi kenapa kita harus berbudaya positif? Karena satu, tujuan kita sebagai seorang guru atau pendidik itu adalah mendidik siswa ya. Jadi menjadikan siswa itu menjadi seorang yang berbahagia, mencapai kebahagiaannya, intinya mendidik seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi pada modul 1.4 kemarin yang telah saya pahami dan pelajari, jadi di situ saya mempelajari beberapa hal. Yang pertama terkait disiplin dan juga kebijakan universal. Kemudian yang kedua tentang hukuman, penghargaan, restitusi dan juga konsekuensi. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi itu yang saya dapatkan ketika saya belajar pada modul 1.4 kemarin. Nah, pertama mengenai kedisiplinan, kita semua kan sudah tahu ya, kita semua sudah menjalani beberapa tahun, bahkan ada berpuluh tahun menjadi guru di sini. Nah, pasti tentunya setiap guru menginginkan anak-anaknya menjadi seorang yang disiplin. Lalu sebenarnya disiplin itu seperti apa? Gitu. Nanti kita akan belajar di sini. Jadi disiplin itu ya sama, artinya yaitu belajar. Nah, Bapak Ibu, jadi disiplin itu dapat membuat orang menggali potensinya, terutama untuk anak-anak ya. Jadi kalau misalnya anak-anak disiplin, berarti anak-anak tersebut dapat menjadi orang yang teratur. Kemudian kelak suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang dapat menggapai cita-citanya. Gitu. Kemudian, Bapak Ibu, ada disiplin, ada juga nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebijakan universal itu adalah sebuah kebijakan ya, sebuah tujuan mulia yang ingin dicapai pada setiap individu. Jadi nilai-nilai itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, menurut Dr. William Glasser ya, pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki suatu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi
diri dalam dan dapat mencapai tujuan mulia yang tinggi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, disiplin, kebijakan universal itu kita semua mengalami gitu ya. Kemudian apalagi sekarang ini ada kegiatan P5. Jadi kalau saya rasa sendiri P5 itu kan sudah sangat lengkap dan memang ukuran untuk tolak ukur menjadi seorang yang berhasil itu ya ada di P5 itu. Misalnya apa saja sih? Kegiatan P5 itu kan ada, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa sih seseorang yang tidak ingin melihat anak-anaknya menjadi anak yang beriman, bertakwa dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada mandiri. Nah, mandiri ini adalah sebuah sikap yang amat sangat diperlukan ya. Kalau tidak ada kemandirian maka kita tidak akan jalan. Saya yakin itu. Bahkan jangankan anak-anak, bapak ibuku sendiri apabila tidak mempunyai sikap mandiri, saya rasa memang tidak akan jalan. Gitu. Kemudian ada bernalar kritis. Nah, bernalar kritis. Setiap orang menginginkan bahwa anak didiknya itu pasti mempunyai jiwa yang sosial, kemudian mempunyai inisiatif gitu ya, kemudian menjadi anak yang cerdas dan sebagainya. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, biasanya dalam sebuah pendidikan kita tidak sengaja melakukan sebuah hukuman. Itu bukan hanya Bapak Ibu, saya rasa saya sendiri saya baru menyadari apa itu hukuman, konsekuensi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap anak-anak kita setelah saya belajar di modul 1.4. Jadi betul-betul bahwa hukuman itu ternyata dapat mempengaruhi psikis seorang anak. Gitu. Nah, kenapa demikian? Nah, jadi hukuman, apa sih hukuman itu? Jadi kalau hukuman itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi tidak ada kesepakatan di antara sebuah hukuman itu, hanya dilakukan oleh seseorang. Sedangkan keyakinan, kalau keyakinan itu, nah, apa sih bedanya hukuman dengan sebuah konsekuensi? Kalau hukuman itu biasanya dilakukan oleh seseorang tanpa ada kesepakatan. Tetapi kalau konsekuensi dilakukan dengan adanya sebuah kesepakatan di antara keduanya. Jadi kalau misalnya melanggar atau melakukan sesuatu sudah ada kesepakatan sebelumnya, maka itu dinamakan konsekuensi. Tapi kalau hukuman biasanya tidak. Contohnya misalnya ada anak terlambat, tetapi tiba-tiba kita menghukumnya tanpa sebab. Udah terlambat, kamu push up 100 kali. Nah, itu namanya hukuman Bapak Ibu, dan seperti itu. Sedangkan kalau konsekuensi itu ada kesepakatan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kamu terlambat, misalnya ada konsekuensinya apa? Saya seperti itu. Karena si anak sudah tahu sebelumnya atas apa kesalahannya itu. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, ada yang harus dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian, nah ini misalnya seperti ini, ada kalimat mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu itu seperti apa? Ya. Nah, ini termasuk dalam hukuman, ya, karena memang tidak ada korelasinya antara terlambat dengan menulis 100 kalimat. Tapi kalau misalnya ada kalimat seperti ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi si anak itu melakukan sebuah kesalahan sebelumnya, lalu karena dia mencoret-coret temannya, lalu sebagai konsekuensi dia harus menggantikan kertas temannya yang sudah dicoret-coretnya tersebut. Atau misalnya lagi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, maka itu juga termasuk konsekuensi. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Jadi kalau di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Nah, kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi selanjutnya adalah kalau hukuman biasanya membuat anak sakit, rasa sakit hati, itu biasanya bisa dipendam dalam waktu yang lama. Tetapi kalau konsekuensi itu biasanya membuat anak merasa tidak nyaman. Itu. Selanjutnya mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi, biasanya kalau hukuman itu membuat anak menjadi membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi itu biasanya anak menjadi menghargai sebuah kedisiplinan. Tuh, ya. Kemudian apa itu restitusi? Tadi sudah mengenai hukuman dan konsekuensi, sekarang tentang restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi di sini pada sebuah restitusi itu, misalnya ada sebuah tindakan kesalahan yang dilakukan oleh si anak, kita tidak bisa langsung mengejas atau menghukum si anak. Tetapi dalam kegiatan restitusi ini adalah kita membuat anak untuk mengetahui kesalahannya, membuat anak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Kemudian anak tersebut mencari solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ternyata apabila diterapkan di sekolah, restitusi ini adalah sesuatu yang sangat cocok, ya. Salah satu cara untuk membuat anak merasa membuat anak. Jadi restitusi ini adalah salah satu cara untuk mengembalikan identitas si anak tanpa harus membuat anak merasa bersalah. Bapak Ibu, selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Nah, biasanya pada awal pembelajaran memang kan wali kelas itu bersama anak-anak membentuk sebuah peraturan-peraturan kelas. Nah, selama ini kalau jujur, kalau saya sendiri itu biasanya membuat peraturan kelas. Tapi ternyata ada yang lebih bagus lagi yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dengan keyakinan biasanya itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi intinya keyakinan ini membuat anak untuk tergerak tanpa harus mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Gitu. Misalnya seperti ini, ada pertanyaan, kenapa sih kok harus menggunakan helm ketika berkendara atau naik motor? Kan jawabannya biasanya untuk keselamatan. Nah, keselamatan inilah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Gitu, yang dinamakan dengan keyakinan. Maka di kelas untuk menggerakkan anak-anak agar dia mau tergerak, agar dia mau kembali ke nilai-nilai yang diyakininya, yakini aku harus seperti ini, maka dibuatlah sebuah keyakinan itu. Nah, keyakinan kelas, bagaimana cara membuatnya? Keyakinan kelas itu biasanya paling mudah itu dibuat dari yang namanya peraturan kelas terlebih dahulu. Setelah peraturan kelas, baru dibuatlah keyakinan kelas. Kemudian setelah keyakinan kelas terbentuklah sebuah lingkungan yang positif. Setelah itu baru ada budaya yang positif. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Misalnya seperti ini Bapak Ibu, membuang sampah pada tempatnya, itu peraturannya, ya. Jadi siswa-siswi harus membuang sampah pada tempatnya. Lalu keyakinannya seperti apa? Berarti bentuk keyakinannya adalah bertanggung jawab. Jadi dalam ingatan si anak bahwa anak tersebut harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Jadi anak itu harus seperti itu. Gitu. Tidak mengikuti peraturan-peraturan, tidak harus selalu. Jadi misalnya ada peraturan bahwa siswa harus membuang sampah pada tempatnya.
Lalu bentuk keyakinannya adalah apa? Yaitu bentuk tanggung jawab. Nah, yang ada di mindset anak-anak itu adalah bahwa dia harus bertanggung jawab gitu atas apa yang telah dilakukannya. Ada lagi contohnya misalnya peraturan mengenai seragam yang dikenakan. Jadi anak-anak misalnya harus memakai seragam yang sesuai pada hari tersebut. Kalau misalnya sudah selesai pelajaran PJOK berarti harus kembali kepada seragam sebelumnya. Maka bentuk dari keyakinan tersebut adalah bentuk dari disiplin. Kenapa disiplin? Karena kan anak-anak ya harus disiplin, harus sesuai dengan aturan yang ada di sekolah gitu. Nah, itu bentuk dari keyakinan kelas. Akan lebih baik memang keyakinan kelas ini kita buat pada saat awal pembelajaran, karena memang untuk setahun ke depan seperti itu. Itu yang diyakini anak-anak ke depannya selama 1 tahun di kelas tersebut. Begitu. Nah, untuk pembuatan keyakinan kelas itu biasanya ada tabel T dan tabel Y. Nanti saya share Bapak Ibu contoh-contohnya dan PPT-nya ke grup SMP 8. Nanti silakan Bapak Ibu pelajari. Dan ini lengkap sekali ya. Ada tabel T misalnya terlihat, terdengar, berperilaku, hormat, bekerja dan sebagainya. Baik, selanjutnya mengenai 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, pada 5 posisi kontrol ternyata ada 5 hal. Yang pertama, seorang guru itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jadi jujur Bapak Ibu, saya sendiri selama menjadi guru itu belum sepenuhnya menjadi seorang manajer. Karena seringkali saya masih melakukan posisi saya sebagai seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, bahkan teman atau pemantau yang juga pernah mungkin menjadi seorang manajer. Tapi satu dan dua itu saya sering dulu ya. Jadi sebelum saya mengenal yang namanya modul 1.4 ini, waduh, ternyata apa yang saya lakukan ini sangat salah gitu ya. Nah, bagaimana posisi penghukum ini? Jadi kalau posisi penghukum ini ternyata guru itu biasanya langsung menyindir, langsung nyakiti. Kamu itu ya, padahal si anak belum mengonfirmasi apa yang telah dilakukannya. Kamu itu ya, sudah kamu kalau nggak ngerjain PR sudah keluar aja. Nah, itu sebagai penghukum. Sedangkan kalau pembuat orang merasa bersalah, itu biasanya ada kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Ayolah, kamu kerjain tugasnya ya, kamu masuk ya besok ya, misalnya seperti itu. Demi Bapak Ibu guru, kasihan Bapak Ibu ditegur terus sama Bapak Kepala Sekolah, kasihan Ibu ditanyain terus sama guru mata pelajaran yang lain. Nah, itu adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Jadi di sini posisinya adalah anak-anak nanti merasa bersalah. Oh iya ya, nanti saya jadi membuat ibu sedih terus. Nah, di akhirnya anak itu menjadi rendah diri gitu. Kemudian ada sebagai teman. Jadi kalau sebagai teman ini biasanya ayolah lakukan demi ibu. Ya seperti memposisikan kita sebagai seorang teman gitu ya. Antara kita dengan murid itu ya udah teman, seperti tidak ada batasan. Ayolah kamu besok ini ya, kamu masuk ya demi ibu gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian sebagai pemantau. Jadi kalau sebagai pemantau itu biasanya menghitung dan mengukur. Misalnya kayak gini, kamu tahu kan angka peraturannya kalau misalnya nggak masuk, kamu tahu kan aturannya apabila tidak memakai seragam sesuai dengan jadwalnya, kamu tahu kan kalau misalnya rambutmu panjang seperti apa. Nah, itu adalah posisi pemantau. Sedangkan posisi yang tertinggi di sini adalah sebagai manajer. Jadi
pada posisi kontrol manager ini biasanya posisi guru akan menguatkan pribadi si anak. Contoh pertanyaannya itu biasanya apa sih yang kita yakini gitu kan, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi tidak langsung menjudge atau menghakimi si anak, jadi digali dulu misalnya kenapa sih si anak bisa seperti ini gitu kan, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaannya lah, jadi seperti itu. Bagaimana sih cara memperbaikinya supaya kamu bisa lebih baik lagi. Nah, ternyata posisi ini adalah posisi yang paling ideal bagi seorang murid, bagi seorang guru untuk murid-muridnya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Ya semoga setelah ini kita semua bisa menjadi pendidik yang berada di level sebagai posisi manajer ini. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi. Nah, ini ada kaitannya dengan yang saya katakan tadi tentang posisi kontrol seorang guru. Level tertinggi ada pada posisi sebagai seorang manajer. Nah, dalam posisi seorang manajer ini, maka pendidik diharapkan benar-benar mampu menggali dan membimbing anaknya untuk menemukan menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua ada validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, misalnya kalau menstabilkan identitas itu kita tanya, ya, kamu tahu nggak apa kesalahan? Kamu tahu tidak kenapa kamu ibu panggil atau bapak panggil misalnya. Setelah itu si anak menceritakan misalnya, kenapa kamu bisa seperti itu, si anak menceritakan. Lalu posisi menstabilkan identitas di sini berarti kita memposisikan supaya si anak tidak down duluan. Misalnya kata-katanya seperti ini, iya nak, sama ibu juga pernah melakukan kesalahan ya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan yang sama. Atau dengan kata-kata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, saya seperti itu. Atau yang lainnya gitu. Itu menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Jadi berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Jadi tidak membuat anak merasa down duluan gitu. Dibuat stabil dulu, emosinya dibuat stabil terlebih dahulu. Kemudian pada bagian validasi, jadi validasi ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic need ini tadi. Nah, memvalidasi berarti contoh pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Setelah dilakukan sebuah menstabilkan identitasnya tadi, lalu ditanyakan seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau misalnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi memvalidasi, atau apa sih yang penting bagi kamu, atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Jadi benar-benar memvalidasi kenapa sih si anak bisa seperti itu. Tuh, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi untuk kedepannya? Itu bagian dari validasi tindakan. Nah, kemudian pada bagian menanyakan keyakinan. Nah, ini kembali ini ada kaitannya dengan keyakinan yang telah dibuat sebelumnya dengan Bapak Ibu guru di kelas, ya. Nah, kenapa bagian menanyakan keyakinan? Berarti di sini nanti ada hubungannya dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya di sini si anak melakukan kesalahan membuli teman, gitu. Berarti ditanyakan, oh iya, karena sudah distabilkan identitasnya, setelah itu dilakukan validasi tindakan, lalu diyakinkan, ditanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang sudah kalian langgar kira-kira? Nah, jadi kamu di kelas itu yang ideal seperti apa? Atau kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan.
panggil Raisa ke sini pada saat jam istirahat. Ini terkait dengan tugas pidato yang Ibu berikan kepada kamu. Ternyata dari 34 siswa, kamu satu-satunya siswa yang belum mengumpulkan tugas pidato. Dan ini adalah tugas yang kedua kalinya yang belum kamu kerjakan. Ya Ibu, saya mohon maaf karena sudah 2 kali tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia yang Ibu sampai batas waktu yang diberikan. Nah, Raisa, sebenarnya kejadian seperti ini tidak hanya terjadi pada kamu saja, ya. Jadi ada juga beberapa teman yang dari kelas lain juga melakukan hal sama seperti kamu. Bagi Ibu itu tidaklah masalah kalau kamu tidak mengerjakan tugas, karena itu adalah pilihan untuk kamu. Apakah kamu mau menyelesaikan kewajiban kamu atau tidak? Ya Ibu, saya merasa bersalah telah mengecewakan Ibu. Padahal Ibu sudah membuat persiapan pembelajaran yang memudahkan Sasa dan teman-teman jadi mengerti tentang materi bahasa Indonesia. Raisa sudah punya alasan mengapa tidak mengerjakan tugas pidato? Ya Ibu, alasan saya tidak mengerjakan tugas pidato karena saya harus mengasuh adik saya yang kecil ketika pulang sekolah, sementara orang tua saya berjualan. Lalu, adakah solusi supaya Raisa tetap dapat menjaga adik dan membantu orang tua, tetapi tidak menghilangkan kewajiban untuk mengerjakan tugas-tugasnya? Ada Bu, saya harus bisa bagi waktu dan harus mempunyai motivasi dan semangat yang kuat untuk tetap belajar dan mengerjakan semua tugas sekolah dengan baik. Baik, nah Raisa masih ingat tidak waktu awal pembelajaran kita telah membuat kesepakatan keyakinan kelas bersama. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama dulu? Masih ingat tidak? Ingat Bu, keyakinan kelas bahwa setiap murid akan mengerjakan semua tugas tepat waktu. Bila ada kesulitan, bisa menghubungi Ibu atau teman yang lebih mengerti tentang tugas bahasa Indonesia. Nah, Ibu percaya Raisa dapat mempraktikkan keyakinan kelas kita dengan benar, ya? Ya Bu, insya Allah. Jadi, menurut Raisa, solusi untuk Raisa bagaimana supaya bisa mengejar ketertinggalan pelajaran bahasa Indonesia? Kalau saya diberikan kesempatan, saya akan mengerjakan semua tugas yang dulu. Boleh Raisa, ya silahkan. Jadi kalau mau Raisa boleh meminta bantuan teman-teman yang rumahnya dekat dengan Raisa untuk membantu menjelaskan dan juga menerangkan tugas-tugasnya sehingga Raisa bisa mengerjakan secepatnya, ya. Bagaimana? Raisa setuju? Setuju Ibu, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya tidak akan mengecewakan Ibu lagi. Baiklah, sekarang kamu sudah menyadari kesalahan kamu dan berniat akan berusaha untuk memperbaikinya ke depan. Semoga kamu menjadi murid yang bisa berkomitmen dan bertanggung jawab atas segala tindakan dan ucapan kamu. Sekarang silakan Raisa kembali ke kelas ya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Septiana Nuryanti dari kelas 8B. Saya senang sekali diajak berdiskusi dan bermain peran dengan Bu Guru untuk dapat melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai pelajar ketika berbuat salah atau melanggar peraturan. Sudah sepantasnya ketika berbuat salah, saya mengetahui letak kesalahan saya. Saya pun diajak untuk mencari solusi atas kesalahan yang telah diperbuat. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, Ica, kamu tahu alasannya kenapa Ibu memintamu untuk menghadap Ibu setelah pembelajaran pembuatan peta konsep tadi? Tahu karena saya lupa membawa alat dan bahan untuk pembuatan kerajinan
tanggung jawab itu penting tidak? Penting Bu, dengan bertanggung jawab berarti kita tidak merugikan serta menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi menurut kamu apa yang harusnya kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan mencatat tugas-tugas yang harus saya bawa dan kerjakan dan meminta bantuan dari teman-teman saya yang lain untuk mengingatkan. Lalu saya berupaya menyiapkan keperluan sekolah termasuk tugas-tugas tersebut maksimal sehari sebelumnya. Baiklah, semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kamu ya, agar kedepannya bisa lebih baik dan tidak terulang lagi. Ya Bu, saya berjanji akan lebih baik lagi ke depannya. Baiklah nak, sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas pengertian Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Fiorentina dari kelas 8B. Saya senang sekali diajak berdiskusi bersama dengan proses restitusi yang diberikan Ibu Galuh. Saya dapat mengungkapkan kesalahan yang saya perbuat dan mampu untuk memberikan solusi atas kesalahan saya, sehingga kesadaran dan solusi berasal dari diri saya sendiri, bukan orang lain dan tanpa kepaksaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya. Mohon maaf menyita waktu Bapak Ibu sedikit ya, karena memang ini penting sekali untuk kita ketahui dan kita pelajari bersama. Semoga kedepannya bisa diterapkan pada diri kita dan anak-anak ya. Semoga menjadi manfaat untuk semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.